Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di ibadah Bimbang. Iya. Bagaimana semangat? Harus semangat. Harus semangat dong. Kakak Leni sama Kakak Reni juga semangat. Semangat. Adik-adik di rumah juga harus semangat. Iya. Udah siap? Iya. Udah siapin juga Alkitabnya? Iya, betul. Persembahannya. Kidung cerianya loh Kakak Leni, jangan Iya, kidung lupa. ceria juga. Iya. Oke, pasti adik-adik sudah siap loh Kakak Reni. Oh iya, betul, betul, Siap? betul, betul. Oke, kita mau beribadah. Kakak Leni sama Kakak Reni undang adik-adik berdiri. Iya. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 338. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Sekali lagi. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menari, mari menari, mari memuji. Ya, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Kita berdiri ya, jangan duduk dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami beribadah kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami, anak-anak klien kami yang berada di rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan siapkan hati pikiran mereka agar ibadah yang mereka laksanakan hari ini melalui sistem online, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Berkati kami juga sebagai kakak layan dalam pelayanan kami di hari ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Adik-adik duduk kembali. Kita akan nyanyi lagi dari Kidung Ceria 333. Iya, buka Kidung Ceria 333. 2 bait ya Kakak, adik-adik ya. Yang kedua ya. Firman-Mu benih yang baik, tanamkan di hatiku, agar tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Pasti adik-adik sudah semangat untuk ibadah online dan dengar firman Tuhan ya. Oh iya, sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tunduk kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami akan dengar nanti bisa kami lakukan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, dengar doa kami dalam nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oh iya, yuk kita buka Alkitabnya dari Rut 1 ayatnya yang pertama dan sampai yang ke-14. Adik-adik, kakak bacain, adik-adik dengarkan ya. Rut 1 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kiliam. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya
kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripadamu, sebab tangan Tuhan teracun terhadapmu?" Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, adik-adik pasti sudah sering mendengar dong cerita tentang Rut dan Naomi. Nah, adik-adik, kakak akan menceritakan kembali ya tentang cerita Rut dan Naomi tersebut. Dengarkan ya adik-adik. Nah, waktu itu adik-adik ada seorang ibu bernama siapa tadi? Ibu Naomi, dan suaminya yang bernama Elimelek. Dan Ibu Naomi mempunyai dua anak, yaitu siapa? Mahlon dan Kilion. Mereka itu tinggal di Bethlehem adik-adik. Tetapi pada saat mereka tinggal di Bethlehem dilanda dengan kelaparan. Oleh karena itu mereka harus pindah ke Moab. Nah, kenapa sih mereka pindah ke Moab? Karena di Moab itu adalah tanah yang subur, tanah yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan hidup adik-adik. Jadi mereka harus pindah ke sana. Setelah sampai di sana, ya, ada hal mengerikan adik-adik, yaitu Elimelek, suaminya Ibu Naomi, meninggal dunia. Lalu setelah suami Ibu Naomi Elimelek itu meninggal dunia, kedua anaknya Mahlon dan Kilion mengambil garis-garis Moab. Siapa tadi namanya? Rut dan Orpa untuk menjadi istri mereka. Lalu setelah itu tidak lama kemudian mereka menikah. Lalu Mahlon dan Kilion meninggal dunia adik-adik. Wah, sedih ya. Bagaimana perasaan Ibu Naomi? Suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal. Pasti sangat sedih. Gimana sih kalau adik-adik kehilangan barang adik-adik? Pasti sedih juga kan? Nah, begitu juga yang dirasakan oleh Ibu Naomi, kesedihan. Tetapi Ibu Naomi tidak mengeluh adik-adik. Ibu Naomi tetap berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Ibu Naomi sudah tidak ada lagi alasan untuk tetap tinggal di Moab. Jadi Ibu Naomi itu memutuskan mau pulang ke kampung halamannya, yaitu Bethlehem. Dan saat itu juga Ibu Naomi mendengar bahwa Bethlehem sudah diberkati dan diperhatikan oleh Tuhan, yaitu di Bethlehem, yang artinya Bethlehem itu sudah tidak ada lagi adik-adik kelaparan. Jadi Ibu Naomi berniat untuk kembali ke kampung halamannya. Tetapi kan ada ya adik-adik tadi siapa? Rut dan Orpa. Rut dan Orpa itu anak-anak menantunya Ibu Naomi. Nah, di situ Ibu Naomi mengatakan kepada mereka untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, karena kan suaminya mereka sudah meninggal adik-adik. Jadi Ibu Naomi menyuruh anak-anak menantunya, yaitu Rut dan Orpa, untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Tetapi Rut tidak mau untuk kembali ke rumahnya adik-adik. Rut tetap mau mengikuti dan Rut ingin mengikuti dan tetap bersama Ibu Naomi. Kenapa sih?
Ruth mau mengikuti dan menetap bersama Ibu Naomi karena Ruth melihat kalau Ibu Naomi ini adalah seorang yang teladan dan imannya sangat kuat adik-adik kepada Tuhan Yesus. Jadi Ruth ini ingin mempelajari keteladanan iman dari seorang Ibu Naomi. Jadi meskipun dia sudah tidak memiliki suami, tetapi Ruth tetap menyayangi Ibu Naomi seperti ibunya sendiri dan ingin belajar dari keteladanan iman Ibu Naomi. Lalu adik-adik, dari pelajaran yang tadi kita sudah ambil, apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan ke dalam hidup kita? Bagaimana sih kita bisa menyatakan kebaikan seperti dan mau belajar meneladani iman Tuhan Yesus seperti Ruth mau belajar kepada Naomi. Gimana sih caranya adik-adik? Nah, kita harus menyatakan kebaikan dengan cara berdoa, adik-adik, berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, berdoanya itu gak cuma untuk diri kita sendiri adik-adik, tapi berdoa untuk orang lain juga. Berdoa untuk teman-teman kita di sekitar kita, teman-teman kita yang masih kurang beruntung, teman-teman kita yang sakit, teman-teman kita yang disabilitas. Nah, kita harus tetap mendoakan mereka. Nah, Tuhan aja peduli sama kehidupan Ruth dan Naomi. Tuhan aja mau memperhatikan bangsa Bethlehem dan mau tetap menyertai bangsa Bethlehem sehingga tidak kelaparan kembali. Nah, kita juga harus peduli seperti Tuhan Yesus, peduli terhadap sekitar kita. Seperti apa tadi? Seperti berdoa untuk sekitar kita adik-adik dan berbuat kebaikan untuk orang-orang sekitar kita. Dan kita juga harus belajar kita harus belajar seperti kita mau belajar seperti Ruth yang mau belajar meneladani iman kepada Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus seperti Ruth mau belajar kepada Ibu Naomi. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan tadi yang tadi sudah didengarkan oleh kakak-kakak layar. Sekarang kita buka Kidung Ceria lagi. Kita 293. Kidung Ceria 293. Iya, 293. Bait 1 dan bait 2. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, anak-anak di ibadah hari Minggu pelayanan anak di gereja GPIB Harapan Indah ini. Ya Bapa, kami ingin berdoa syafaat hari ini ya Bapa. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Bapa. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu melebihi segalanya. Engkau pun akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dan kami dapat beribadah kembali seperti biasanya ya Bapak. Engkau berkati juga Bapak Presiden Jokowi bersama para menteri ya Tuhan Yesus dan semua perangkat negara ya Bapak agar bersatu padu untuk memerangi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi ini ya Bapak, khususnya di gereja GPIB Harapan Indah. Engkau berkati Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, Ibu Pendeta Rosa Mahulete, Ibu Pendeta Vega Sarasak, dan seluruh PHMJ dan majelis yang ada ya Bapak. Engkau juga berkati pengurus ke-6 BPK ya Tuhan Yesus. Berkati agar dalam melayani, kami dapat melayani dengan sepenuh hati. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para janda, duda, anak-anak yatim piatu dan orang-orang sakit, khususnya yang saat ini sedang mengalami sakit corona ya Tuhan Yesus. Engkau mau jamah mereka semua, Engkau mau hiburkan mereka semua ya Bapa. Kami ingin berdoa bagi adik-adik layan kami juga di GPIB Harapan Indah
mulai dari kelas TK, kelas kecil sampai ke kelas tanggung ya Tuhan Yesus, yang sebentar lagi akan menerima raport ya Tuhan Yesus untuk kenaikan kelas. Ya Tuhan, Engkau berkati agar kami dapat selalu bersemangat, agar kami juga dapat naik ke kelas yang selanjutnya ya Bapa. Dan kami pun akan dapat mengikuti pelajaran setelah ini baik online maupun offline dengan baik dan penuh sukacita. Ya Tuhan Yesus, inilah doa syafaat yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, siapkan persembahannya? Iya. Sudah Kak Reni? Sudah. Iya. Sekarang siapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan jangan lupa dibawa ke gereja ya Kak Lili. Iya, kalau sudah selesai persembahannya, minta tolong mama papa bawa ke gereja. Ya. Iya. Kidung ceria 217. Satu dan Padanya senang hatimu, beri padanya senang hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya senang hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. adik-adik berdiri. Adik-adik berdiri, kita akan berdoa persembahan. Kakak Reni berdoa persembahan. Iya, mari adik-adik kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati persembahan ini, berkati juga mereka yang mengolahnya. Dan juga adik-adik kami, orang khususnya orang tua akan mengantar persembahan ini ke gereja. Berkati orang tua yang akan mengantar persembahan ini ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya. Adik-adik tetap berdiri karena kita akan pulang. Ya, selesai ibadah kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 306. Yesus mau mendengar doamu yang benar. Buka dirimu, buka hati, Yesus tahu segalanya. Yesus kau berteduh
Adik-adik, sebelum kita selesai dengan ibadah kita akan menutup dengan doa berkat. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa makasih kami ucap syukur Tuhan atas firman Tuhan pada pagi ini, atas semua yang Tuhan berikan yang terbaik buat kami. Biarlah kami selalu mau berterima kasih kepada Engkau dan selalu bersyukur, dan terlebih biarlah kami boleh menjadi berkat buat orang sekitarnya. Dan kami akan menutup ibadah ini, kiranya Tuhan saja berkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya, dan juga terlebih Tuhan berkati seluruh keluarga kami di masa pandemik ini. Biarlah kami semua, bahkan seluruh Jemaat Harapan Indah boleh menjadi sehat, boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.